Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari praktikum integrasi ternak dan perkebunan dari kelas PTNB. Sekarang kami berada di peternakan Mas Dewo dan bertepatan kami sudah bersama pemilik peternakannya. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Imanula. Di sini saya akan menjelaskan itu apa integrasi peternakan. Jadi, integrasi peternakan itu adalah suatu sistem pengelolaan atau usaha yang menyingkronkan bidang peternakan dengan sektor lain, seperti perikanan, perkebunan, dan pertanian. Dan yang dimana masing-masing itu saling menguntungkan atau menunjang untuk meningkatkan produktivitas. Dan saat ini kami juga sedang berada di peternakan kambing Mas Dewo, di mana adanya integrasi antara ternak kambing dengan pohon pisang. Dan seperti ternak kambing itu yang memiliki kotoran yang dijadikan sebagai pupuk untuk pohon pisang, dan daun pisang itu dijadikan sebagai pakan untuk si kambing. Perkenalkan, saya Rikrian Simatupang. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tujuan dari integrasi tersendiri. Jadi integrasi ini bertujuan yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas yang meningkat itu adalah hasil produk yang didapat dari perkebunan maupun peternakan. Contohnya pada peternakan Pak Dewo sendiri, meningkatnya produktivitas dari kambing perahnya serta perkebunannya yang semakin meningkat, yaitu seperti buah pisangnya. Selanjutnya itu ada konservasi dari lingkungan. Jadi tujuan konservasi lingkungan ini maksudnya integrasi dari peternakan maupun perkebunan menghasilkan yang namanya produk yang organik. Contohnya itu pada peternakan Mas Dewo sendiri menghasilkan yang namanya limbah kotoran yang dijadikan pupuk organik untuk perkebunan di peternakan Mas Dewo sendiri. Selanjutnya itu untuk meningkatkan nilai ekonomi. Jadi integrasi peternakan dan perkebunan sendiri dapat meningkatkan nilai ekonomi dari kedua belah pihak, yaitu peternakan dan perkebunan. Yang dimana seperti peternakan Mas Dewo yang kami lihat ini, dimana meningkatnya produktivitas itu juga meningkatkan nilai ekonominya, dan juga bukan hanya produktivitas dari susunya, kotorannya juga bisa dijual. Seperti yang kami tanya, yaitu dijual 10.000 untuk satu karung kotorannya. Selanjutnya pada perkebunannya, yaitu mereka bisa menghasilkan buah pisang yang melimpah, yang mereka bekerja sama dengan pabrik keripik pisang, yang dimana itu meningkatkan nilai ekonominya untuk peternakan Pak Dewo sendiri. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu Habib dengan NIM 21030620 dari kelompok 4 kelas peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari integrasi. Secara umum, manfaat integrasi adalah suatu hubungan yang saling simbiosis mutualisme, di mana para peternak dengan para petani sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Di sini saya akan mengambil contoh sebagaimana dengan kambing, dan juga di belakang saya ada contoh ambil pohon pisang, yang mana dari kambing itu kita bisa ambil tuh feses atau kotoran kambing yang bisa dijadikan pupuk untuk pohon pisang. Sedangkan dari pohon pisangnya bisa kita ambil daunnya untuk menjadi pakan ternak. Dan juga pupuk dari kambing bisa membantu mempercepat pertumbuhan buah untuk pohon pisang, yang mana buahnya itu bisa untuk kita perjualbelikan atau untuk kita konsumsi secara pribadi. Sebelumnya Pak, kami juga harus sejarah dirinya dari sedikit tentang sejarah peternakan itu bagaimana? Sejarah peternakan ini awalnya ini kita mau bangun bisnis konsepnya itu agrobisnis dan peternakan, makanya kenal orang integrasi pertanian dan peternakan. Jadi ternaknya adalah kambing susu. Untuk kambing susu pertanian itu saat ini yang jangka pendek itu pisang, lemon, jangka menengah itu kopi, jangka panjangnya itu kelapa, nangka, sama alpukat, sama jamur. Itu jangka panjang. Terus di bawahnya itu rumput itu sebagai pakan. Hasil kotorannya itu nanti kita untuk obat. Jadi dari segi bisnisnya, penghasilan harian kita itu dapat dari susu.
mingguannya itu dapat dari kotorannya. Nah, itu kita nilai juga untuk pupuk tanamannya nih. Hasil bulanannya kita hasil dapat dari pisang ataupun lemon. Pisang itu 8 bulan dan buah. Lemon juga 8 bulan dan buah. Terus jangka panjang ya harapannya nanti kopi. Kopi itu kan nanti bisa dapat harian juga setelah dia berbuah. Jadi moto dari peternakan saya itu sehat alami bersama kami. Itu konsepnya di sini tidak menggunakan pupuk kimia, dia menggunakan organik semuanya. Organik semuanya. Supaya apa? Motonya sehat alami bersama kami bisa. Pak, ini dari tahun 2019 dari awal bulannya terus di sini. Nah, dari Bapak berdirinya peternakan ini ada nggak kendala-kendala? Pasti semua kendala-kendala pasti ada. Dan proses perpindahan kambing dari Polonia ke Tanjung Batu kan perlu adaptasi cuaca, iklimnya di sini itu pasti kan ada stres, ada juga ada yang mati ya. Tapi terus menerus kita perbaiki, alhamdulillah sekarang angka kematian anak ternak kita itu 1%. Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica Salsalina Bru sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tipe perkandangan pada peternakan Mas Dewo. Nah, tipe perkandangan pada Mas Dewo sendiri yaitu tipe panggung. Di mana pada kandang Mas Dewo ini di bawah kandangnya itu terdapat jaring. Jaringnya inilah untuk berfungsi untuk memisahkan limbah baja dengan limbah cair. Untuk limbah cairnya itu akan turun ke tanah dan bercampur dengan pasir. Fungsi dari pasir sendiri adalah untuk mengurangi bau dan pengendapan. Berbeda dengan peternakan yang lainnya, peternakan Mas Dewo ini tidak menggunakan tempat penampungan urin. Nah, di mana sebenarnya tempat menampung urinnya itu adalah langsung jatuh ke tanah bercampur dengan pasir. Fungsi dari pasir yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah untuk mengurangi pengendapan dan mengurangi bau. Nah, pada perkandangan Mas Dewo ini di sampingnya itu terletak parit. Fungsi parit itu adalah untuk mengalirkan urin dan sebagai tempat benteng atau pembatas. Halo, perkenalkan saya Cecilia Theodora. Saya akan menjelaskan tentang pakan yang diberikan oleh peternak kepada kambing perah yang ada di peternakan Mas Dewo ini. Nah, pakan yang diberikan ini terdiri dari 80% konsentrat dan 20% hijauan. 80% konsentrat terdiri dari beberapa menu. Ada menir kedelai, jagung, garam, onggok atau ampas ubi yang dikeringkan, dan juga gaplek. Kemudian 20% hijauan ini berupa rumput. Nah, terkadang juga diberikan sebagai pakan pelengkap, yaitu daun pisang yang berasal dari perkebunan yang ada di integrasi peternakan ini. Kemudian pakan ini diharapkan dan memang telah terbukti pada peternakan ini meningkatkan hasil produksi susu pada kambing perah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Hai. Perkenalkan, nama saya Ruby Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi yang ada pada peternakan Mas Dewo ini. Integrasi yang dipilih yaitu integrasi antara kebun pisang dengan ternak kambing perah dengan domba. Nah, pemilihan kebun pisang ini dikarenakan daun pisang sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, di mana daun pisang ini sangat disukai oleh anak kambing perah, terutama domba. Nah, selain itu, kandungan protein pada daun pisang sendiri dinilai cukup tinggi, di mana sebesar 15,50%, yang mana lebih tinggi ketimbang kandungan protein pada jagung yang hanya 8,5% dan dedak padi yang hanya 12,9%. Nah, untuk daun pisang sendiri atau pohon pisang sendiri dapat dimanfaatkan pupuknya yaitu melalui kotoran ternak, yaitu feses kambing sendiri diketahui memiliki kandungan NPK yang tinggi, di mana kandungan NPK ini semakin tinggi dosis yang diberikan, maka kandungan haranya pun tinggi, di mana kandungan hara ini berfungsi untuk pertumbuhan tanaman agar cepat tumbuh dan baik. Nah, untuk integrasi yang dilakukan yaitu pemilihan dengan pola intensif, di mana ternak tidak digembalakan ke kebun pengembalaan, namun pakan langsung diberikan ke kandang, yaitu misalnya pada pagi dan sore hari. Sekian. Perkenalkan, nama saya Haikal Arianda. Di sini saya akan menjelaskan alasan terciptanya integrasi peternakan antara ternak kambing perah dengan tanaman pohon pisang yang ada di sekitar kita ini. Nah, dapat kita lihat banyak sekali pohon pisang yang ada di sekitar kita. Kenapa sih pemilihannya pohon pisang? Nah, ada alasan tersendiri yang dari yang saya tanyakan.
alasan dari pohon pisang ini ya karena setiap 8 bulan setelah penanaman pohon pisang ini dapat dipanen dan hasil panennya itu akan dijual ke salah satu industri keripik pisang. Nah, di situ para peternak dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan pohon pisang tersebut. Nah, selain dari buahnya yang dapat dimanfaatkan, daun dari pohon pisang itu juga dapat dijadikan sebagai tambahan pakan ternak bagi ternak kambing perah. Nah, selain itu ada alasan tersendiri kenapa banyak sekali pepohonan yang ada di sekitar peternakan ini. Nah, salah satu ciri khusus dari peternak perah ini rentan terhadap suhu. Nah, penanaman pohon di sekitar sini diharapkan dapat menciptakan suhu dingin yang berada di dalam peternakan ini, sehingga produksi daripada susu ternak perah ini tidak terganggu dan suasana di sekitar peternakan tetap sejuk dan dingin, sehingga produksi susu ternak perah dapat lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Siregar. Saya akan menjelaskan keuntungan dari pola integrasi pohon pisang dengan peternakan kambing perah. Nah, jadi dari kambing perah, kotorannya itu digunakan untuk pohon pisang sebagai pupuk. Nah, dari pohon pisang ini digunakan daunnya untuk makanan ternak. Selain itu, dari pohon pisang ini digunakan buahnya sebagai pendapatan peternak yang akan dijual kepada penjual keripik pisang. Nah, dari ini kotoran ternaknya juga digunakan dan dijual untuk petani sebagai biaya pendapatan untuk peternak. Sekian video dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak pemilik Pak Dewo yang sudah memberikan kami izin untuk datang ke peternakan ini. Dan sampai jumpa. Dadah!